Halo sahabat bersahaja, saat ini saya ada di Polda Bali. Saya bertemu dengan sahabat saya yang luar biasa, Kapolda Bali, Irjen Pol Dr. Andes Putujayan MSI. Beliau saya anggap Kapolda yang terbaik saat ini di Indonesia. Nah, saat ini kan banyak masalah di Bali, salah satunya dengan orang asing. Di tempat lain nggak ada. Kita tanyakan kiat untuk mengatasi permasalahan orang asing di Bali bagaimana? Begitu Pak Kapolda, kira-kira apa kiat yang Pak Kapolda ini lakukan? Pertanyaan yang sangat strategis rupanya Pak Yehu ini. Emang sahabat saya Pak Yehu ini saya kenal dari dulu, selalu inovatif. Nah, Terima kasih. betul. Jadi begini ya, tadi juga sempat kita berbincang sama Pak Yehu permasalahan saat ini. Kita kan dulu juga menghadapi situasi pandemi seperti apa. Nah, sekarang situasi pandemi sudah berangsur, penanganan COVID sudah semakin baik. Kembali lagi, Bali sudah hampir seperti kondisi terdahulu dengan pariwisata yang tentunya menjadi andalan. Salah satunya adalah Wisman. Nah, Wisman, wisatawan mancanegara yang kalau kita lihat kenaikannya dari tahun sebelumnya saat situasi pandemi dan sebelum situasi pandemi, sekarang sudah hampir mendekati sama. Sekarang rata-rata kunjungan wisatawan asing melalui Bandara Igusti Ngurah Rai itu di angka kedatangan 15 sampai 16.000 orang per hari. Ini juga suatu yang cukup tinggi ya, cukup tinggi. Di samping juga yang domestik, kedatangan domestik juga di antara 11, 12.000, 13.000 seperti itu. Dan sekarang kalau sekarang liputannya di situasi Lebaran, tentunya juga kedatangan domestik juga lebih banyak. Sekali lagi, Bali adalah tempat tujuan wisata. Permasalahan yang saat ini mengemuka dan sering viral adalah kaitan sama turis asing. Turis asing memang setelah ada kebijakan kita membuka lagi setelah pandemi ini, ada yang kebijakan mengenai visa on arrival. Salah satunya adalah juga itu mengumpulkan daya tarik turis-turis asing yang datang ke Indonesia dengan kemudahan masuk di Indonesia dengan visa on arrival, tentunya membuka peluang turis mancanegara dengan angka yang cukup tinggi tadi, sudah mendekati angka di tahun 2019 jumlahnya. Permasalahannya memang kita sudah mengklaster ulah-ulah yang dilakukan oleh turis-turis asing ini. Yang pertama tentunya adalah kaitan sama pelanggaran lalu lintas. Kemudian pelanggaran hukum pidana, baik itu pidana umum maupun pidana narkotika. Kemudian juga kaitan dengan perizinan yang bersangkutan. Yang keempat adalah masalah ketenaga kerjaan. Ini yang tentunya tidak bisa hanya ditangani oleh kepolisian semata, tapi harus terpadu. Oleh karena itu kemarin kita dibawakan arahan juga Bapak Gubernur dengan stakeholder yang terkait, kita melakukan operasi cipta kondisi dengan membuat UKL dari keempat klaster permasalahan tadi. Di bidang lalu lintas kita harus penegakan hukum. Kemarin-kemarin memang ada sedikit permasalahan berkaitan dengan adanya tilang manual kita batasi, tilang elektronik. Kita ketahui orang asing identitasnya kan tidak, kalau dikirim ke alamat mananya kan agak sulit. Dia di sini hampir kebanyakan adalah melakukan penyewaan kendaraannya di tempat-tempat penyewaan kendaraan. Oleh karena itu efektifnya adalah melakukan tilang manual. Kita operasi tilang manual kepada yang bersangkutan, kemudian juga edukasi kepada rental kendaraan bahwa kalau mengikuti menyewakan kendaraan harus persyaratan begini, cakap berkendaraan dalam arti si penyewa itu harus memiliki kemampuan
mengemudi, mempunyai surat izin mengemudi dan lain-lain. Kemudian juga dia mematuhi segala peraturan yang lalu lintas di Indonesia. Nah, ini cukup efektif. Kita melakukan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Sekarang kalau kita lihat jauh lebih banyak turis asing yang tertib berlalu lintas, dalam arti yang salah satu indikatornya memakai helm lah, salah satu contohnya. Lebih banyak yang memakai helm, walaupun memang juga ada satu dua atau beberapa yang memang kadang-kala dia tidak pakai helm. Sama halnya dengan penduduk kita juga, ada juga penduduk kita yang WNI yang tidak pakai helm juga seperti itu. Nah, ini kelihatan perilakunya sudah mulai tertib karena kita lakukan operasi penegakan hukum di bidang lalu lintas bahkan sampai jumlahnya ratusan orang gitu ya, turis asing. Di penegakan hukum juga seperti itu. Setiap tahunnya hampir kita di Polda Bali ini selalu ada menangani tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara asing. Seperti saat ini aja, kondisi real saat ini, kita di tahanan Polda Bali dan jajaran ada sekitar 10-12 orang asing yang menjadi tahanan kita. Berarti kan itu ada upaya penegakan hukum yang kita lakukan terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran atau melanggar hukum di Indonesia. Itu kita terus, baik itu yang katakan pidana umum, pidana narkotika, dan dari negara-negara yang memang bervariasi jumlahnya. Kemudian masalah kaitan sama pelanggaran administrasi. Nah, ini erat kaitannya dengan imigrasi tentunya, melanggar izin tinggal dan lain-lain. Nah, ini kita kolaborasi dengan imigrasi, dengan pola-pola tentunya dengan sistem deportasi atau penegakan hukum lain yang dilakukan oleh imigrasi yang kita laksanakan secara terpadu. Begitu juga di bidang ketenagakerjaan, dari Dinas Ketenagakerjaan banyak juga di sini yang orang-orang asing yang melakukan usaha-usaha yang memang tidak memenuhi persyaratan dan melanggar aturan di Indonesia, sama-sama kita lakukan penertiban. Pola ini yang kita lakukan kemarin dalam rangka penegakan hukum dan menertibkan perilaku daripada turis-turis asing yang ada di Pulau Bali ini. Kita juga mengedukasi juga masyarakat di Bali untuk juga selalu mengingatkan, memang di sini rata-rata turis-turis ini tidak hanya tinggal di hotel-hotel yang berbintang, hotel-hotel yang biasa pun ada, dan di homestay pun banyak. Nah, inilah yang peran daripada desa adat di Bali ini juga kita bangkitkan, kita ingatkan lagi untuk selalu juga peka dan juga mengedukasi para turis-turis asing ini untuk mematuhi dan taat akan peraturan-peraturan di Indonesia. Itu salah satu kiat atau bagian yang kita lakukan di Polda Bali dengan berkolaborasi tentunya dengan imigrasi karena memang kaitan sama orang asing. Juga kita sudah ada kesepakatan dengan imigrasi bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan kalau memang berpotensi atau kita inginkan yang bersangkutan untuk dapat dideportasi, kita bisa menyurat atau mengkomunikasikan dengan imigrasi. Baik itu pelanggaran lalu lintas. Prinsipnya kalau ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan di tempat kita dan menurut penilaian dari imigrasi bisa didapat dideportasi, kita akan menyurat kepada imigrasi bahwa si A nomor visa sekian, nomor pasportnya sekian, alamatnya di sini, telah melakukan pelanggaran ini, mohon untuk dapat dideportasi. Itu kita sudah ada kesepakatan gitu dengan imigrasi. Ini cukup efektif. Jadi turis-turis yang memang melanggar aturan dengan seperti itu akan lebih mematuhi dengan peraturan di Indonesia. Sekali lagi kita harus sama-sama menjaga kepariwisataan di Bali ini, dan Pak Gubernur juga telah mengeluarkan peraturan gubernur mengenai tata kelola kepariwisataan di Bali yang kemarin sempat juga disampaikan bahwa ada larangan, sepertinya ada larangan untuk turis berkendaraan roda 2 ataupun roda 4 karena
nantinya memang di dalam peraturan itu disebutkan bahwa jasa kepariwisataan yang akan menyiapkan untuk para wisatawan ini bertransportasi. Nah, inilah untuk mewujudkan pariwisata yang berkualitas, wisatawan yang berkualitas, sehingga nantinya kita di Bali ini mewujudkan Bali sebagai tujuan pariwisata yang berkualitas tadi, sebagaimana yang kita harapkan. Itu kira-kira Pak Ibu. Waduh, luar biasa. Banyak kiat-kiat yang sudah dibuat oleh Pak Kapolda Bali ini. Saya berdoa, kita berdoa, Pak Kapolda tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat, tentunya tetap bersahaja. Ya.